Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Hari ini Ibu akan memberikan materi lanjutan dari LKS kalian latihan 10 halaman 17 tentang menggunakan format custom. Nah, format custom di sini maksudnya adalah pemberian angka dan teks itu kita satukan dalam sebuah sel. Seperti yang kalian lihat, biasanya dalam pembuatan Excel atau pembuatan angka tidak boleh angka digabung dengan teks. Tetapi untuk kali ini lama sewa 10 hari, 7 hari, 3 hari itu kalian tidak boleh ketik. Kalian harus mengetik dari angka 10, 7, 3 sampai 21. Sedangkan kata hari kita nanti akan berikan berupa custom atau berupa tambahan. Nah, sebelumnya akan Ibu lihatkan dulu di PowerPoint tentang format custom. Oke, format custom kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Format custom adalah format yang digunakan untuk menggabungkan angka dengan tulisan. Nah, jadi seperti di lama sewa itu kalian hanya mengetikkan angka, misalnya di contoh 13, setelah kita custom maka dia akan berubah menjadi 13 hari. Atau misalnya kita mengetik angka dengan 231, setelah kita custom kita rubah maka ada tambahan jam. Jadi custom itu hanya tambahan teks setelah angka di depannya ya. Nah, format custom pada Microsoft Excel dituliskan cara mengetiknya adalah kamu harus mengetik lambang hashtag, terus kalian buat spasi, bukan kalian ketik spasi, tapi hashtag spasi, tanda petik 2 teks dan tanda petik. Contohnya begini, apabila kalian ingin menambahkan kata hari dari lama sewa tadi, harinya sebelumnya angka udah kalian ketik ya. Nah, pada waktu kalian ingin menambahkan kata hari, kalian membuat rumusnya seperti ini dengan cara pengaturan seperti ini. Hashtag, spasi, tanda petik 2 hari, tanda petik. Kalau tidak ada spasi, nanti hashtag tanggal 13 sama tanggal hari ini dempet. Jadi harus pakai spasi. Langkah-langkah membuatnya seperti biasa, kita harus memblok selnya dulu. Setelah itu kita klik kanan format cell, tab yang digunakan tab number. Nanti pada bagian kategori kita klik custom. Pada bagian custom nanti ada kotak tab yang kalian perhatikan. Di sana kita mengetik rumusnya. Ketiklah rumus seperti ini. Hashtag spasi, tanda petik 2 hari, baru kalian klik OK. Nah, kalau kalian bisa lihatkan cara-caranya di sini, Ibu juga sudah mempunyai format judul latihan 10. Misalnya kalian bisa lihat pada lembar kalian punya laptop, daftar penyewa kios atau lapak. Di sini namanya sudah Ibu ketik, angkanya sudah sama 10, 7 hari seperti ini. Tapi sebelumnya dia angkanya begini ya. Nah, 10, 7 seperti ini. Nah, setelah itu baru kita blok sesuai dengan aturan yang ada di sini. Langkah-langkahnya kita blok sel, klik kanan, format cell, klik tab number. Nah, di sini kita lakukan juga dengan cara yang dia inginkan. Blok, klik kanan, format cell. Nah, tab yang diklik adalah tab number. Tab number, bagian kategori yang dipilih adalah custom, seperti yang ada di LKS. Kategori custom, baru kotak tabnya kita ketik rumus. Kotak tabnya kita ketik rumus. Di sini kotak tabnya, di sini kotak tabnya kita ketik rumus. Nah, hapus generalnya, lambang hashtag, ketik lambang hashtag, spasi, hashtag, spasi, tanda petik 2, hari, tanda petik. Nah, harus berketik seperti ini. Maka sampelnya nanti otomatis begini. Oke, klik OK. Maka dia harus menambah. Ingat ya, yang pertama diketik itu angka-angkanya dulu. Setelah kita pakai format custom, maka hasilnya begini. Dan untuk rumus yang lain, kalian mencari total sewa sebelum diskon 7,5%, total sewa sebenarnya sudah ada di buku LKS kan? Langkah-langkahnya kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini C7 dikali C4. C7 berarti lama sewa dikali sewa per hari. Sewa per harinya harus absolut. Maka dia pakai lambang dolar. Ya kan? Tinggal kalian auto fill. Sementara ini 7,5% dikali D7. D7 itu berada di kolom total sama sebelum diskon, berarti ini dikali 7,5% dari diskonnya. Ya kan? Jadi 7,5% wajib diketik karena 7,5% tidak bisa kalian klik. Setelah itu kalian dapatkan maka autofill seperti biasa. Begitu juga yang terakhir tinggal hanya total sewa sebelum dikurang diskon. Berarti di sini total sewa diskon di kolom D dikurang E. Total sewa dikurang E, D dikurang E7.
7 dikurangi 7 maksudnya, maka dia dapat. Nah, Ibu rasa kalian sudah bisa mengerjakannya. Terus kalian kerjakan juga tugas teorinya. Tuliskan bentuk penulisan format custom pada C7. Pada C7 berarti ini. Nah, tuliskan bukan C7 itu ya nak ya, format custom bukan C7 tapi C7 yang ini. Sorry, ini dia C7 10 hari. Ya bagaimana tadi? Berarti kalian harus ambil dari format cell, number, kategori. Nah, ini yang kalian buatkan. Hashtag hari. Itu rumusnya. Terus, apakah yang dimaksud dengan format custom? Tadi sudah ada di buku, di PowerPoint sudah Ibu jelaskan di sini. Kalian bisa lihat. Terus, pertanyaan berikutnya, format yang digunakan pada sel C4 adalah C4, kan kita lihat C4 ini format apa yang kita pakai? Yang pakai halaman dolar ini format apa namanya? Format number dan format apa? Bukan format number, format accounting dan format apa? Dan ingat, nah tadi kita menggunakan absolute ya. Terus tuliskan bentuk rumus yang ada di sel E7. E7 berarti rumusnya ini. Kalian kerjakan rumusnya apa? Oke, kalian tuliskan lagi. Terus yang terakhir, tuliskan bentuk rumus yang tepat untuk D7. Ini rumusnya dia minta, dan dengan memakai sel absolute. Berarti kalian harus tuliskan lengkap. Nah, inilah bentuk dari latihan 10 halaman 17 LKS kalian. Tolong dikerjakan dengan baik. Perhatikan dulu video ini, cara-cara membuatnya. Terus kalian kerjakan juga teori praktek. Kebanyakan yang mengerjakan latihan 9 masih ada teorinya nggak dibuat. Maka teorinya juga dibuat ya nak, yang benar-benar mengerjakannya biar hasilnya maksimal. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita sehat selalu. Selamat pagi.